Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak Soli dan Soliha. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Masih dengan MGMP Bahasa Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah menyajikan teks diskusi. Adapun internalisasi keislaman dalam pembelajaran kali ini, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Terutama dalam berdiskusi, harus dengan cara yang baik dan kata-kata yang baik pula. Tujuan pembelajaran kali ini, menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi, dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Sebelumnya, masih ingat apa itu teks diskusi, struktur teks diskusi, dan kebahasan teks diskusi? Kalian bisa cek di video sebelumnya tentang struktur dan kebahasan teks diskusi. Ayo kita buat teks diskusi. Nah, sebelum membuat teks diskusi, kita harus tahu langkah-langkah dalam menyajikan teks diskusi. Pertama, yang perlu diperhatikan adalah menentukan isu atau topik apa yang akan kita diskusikan. Yang kedua, membuat kerangka atau konsep sesuai dengan urutan strukturnya. Ketiga, mengumpulkan bahan dan informasi sebagai bahan dalam membuat teks diskusi. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks diskusi. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Apa yang akan kalian diskusikan jika melihat gambar tersebut? Yang pertama, seorang anak yang sedang belajar daring. Dan yang kedua, seorang anak yang sedang rebahan. Dan yang ketiga, seorang anak sedang bermain games. Dari ketiga gambar tersebut bisa menjadi sebuah topik yang akan dijadikan bahan diskusi. Nah, di sini sudah ada contoh ya. Temanya dibuat berdasarkan dari ketiga gambar tersebut. Dilema, daring, dan rebahan di kalangan milenial. Kemudian dibuat kerangka teksnya berdasarkan struktur teks diskusi. Mulai dari isu, argumen pro, argumen kontra, dan kesimpulan. Dan diambil inti atau ide pokoknya yang untuk dikembangkan menjadi sebuah teks diskusi. Nah, di sini sudah ada contoh teks diskusi berdasarkan strukturnya. Paragraf pertama dari bagian isu. Paragraf kedua bagian dari argumen pro. Paragraf berikutnya, paragraf ketiga dan keempat merupakan bagian dari argumen kontra. Ya, di sini berisikan ketidaksetujuan atau kendala yang merupakan bagian dari argumen kontra. Nah, di paragraf terakhir ini merupakan bagian kesimpulan ya, yang berisikan bisa berupa saran atau jalan keluar dari permasalahan yang sebelumnya didiskusikan. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dalam menyajikan teks diskusi beserta contohnya. Semoga apa yang sudah dipelajari kali ini dapat bermanfaat dan memudahkan kalian dalam menyajikan teks diskusi. Tetap semangat, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.